Hai Cynthia, apa kabar? Baik, Wah, nak. ini loh, aku gila. Kemarin aku baca testimoni kamu Mm-mm, tentang mertua kamu nih, Sin. mm-mm, Emis banget gitu loh. mm. Boleh nggak sih kamu sharing coba ya? Siapa tahu ada yang orang yang ada kasusnya sama, ya kan? Atau mungkin kamu juga ada pengalaman tentang masalah yang lain, boleh kamu ceritain. Mungkin ada yang kasusnya juga sama bisa terbantu. Jadi mereka bisa tanya ke kamu langsung, Sin, seperti itu. Nah, oke, boleh dimulai nih soal tentang kasus mertua kamu, gimana itu? Masalahnya apa? Oke, fokus ke mertua aja ya, karena ini Ya, buat kita sekeluarga itu sesuatu yang benar-benar di luar perkiraan gitu ya, di oke. luar yang apa yang kita pikirin gitu. Jadi kan mertua gue itu kan tadi awalnya stroke, Mm-mm. serangan stroke, masuk rumah sakit. Terus tiba-tiba dokter bilang tuh dia nggak bisa kencing gitu. Oke, Nah pas udah diperiksa kata dokter, oke nih kalau nggak bisa kencing coba deh kita pasangin, mau nggak mau harus pasangin kateter. Terus nggak tahu kenapa dokter suruh dia tes PSA. PSA itu karena dokter mencurigai mungkin dia ada dugaan prostat oke, karena emang udah susah kencing. Pas diperiksa prostatnya ternyata hasil kalau prostat itu namanya PSA. betul. PSA-nya itu 921. Oke. Sedangkan ambang batasnya itu indeksnya itu 0 sampai 4. Berarti kalau udah Gila, 921 itu kayak gimana ya? ya 900 kali lipat kan istilahnya Nah, gitu ya. saya tuh sampai Udah nggak iya, terlalu berharap macem-macem ya, udah Sin ya. enggak. Jadi pas itu gue sampai nanya gini, yang bener sih 909,2 kali, Ya, apa 90 kali? Enggak, 900 dia bilang gitu, ipar nih ngomong. ha-ha. Terus coba gue mau lihat dong itunya Hasilnya hasilnya gitu kan. betul, supaya Iya, memastikan lagi. bener, takutnya kan salah baca. Tuh Heeh. si ipar juga sampai kayaknya, oh enggak gue nggak salah baca kok, kayaknya dia kesel gitu Heeh, kan ya. dianggapnya kok dia yang salah gitu Iya, ya. di share lah, iya lu ternyata 920 tidak bisa dioperasi, dokter tidak mau ambil risiko operasi, nggak mau juga kemo, Oke, usia, karena dia oke. udah 85. Iya, itu sangat resiko memang. Kalau Ya, orang usia 80 di mm-mm. atas meja operasi itu resikonya berat. Betul, Iya, udah itu betul. juga dia habis stroke gitu kan ya, Heeh, kondisinya itu sangat amat lemah gitu, sangat dia nggak lemah. bisa apa-apa. Oke, Nah, terus dia juga sering kesakitan, ya kan. Jadi kondisi itu pas dia tahu, kita nggak kasih tahu dia kalau dia itu cancer ya kan, takutnya nanti tambah drop. ya drop. Iya. Jadi dokter bilang oke, ini cuma bisa terapi hormon dan suntikan untuk mengatasi rasa sakitnya dia. Heeh. Jadi dia itu kentut pun, sorry ya, kentut pun itu dia kesakitan, mau buang air besar itu dia kesakitan sampai dia bisa menjerit-menjerit gitu kan. Cuma kan karena dari ipar bilang ya udah mau nggak mau emang ini harus di terapi hormon. Cuma dari pihak, ada salah satu pihak itu ada ipar nggak setuju karena kalau hormon itu imbasnya katanya kemana-mana gitulah ya. Terus tapi ya udah akhirnya kita hormon tidak, sementara nggak, oke kita tunda dulu gitu, nggak hormon dulu. Nah kemudian mertua itu ya udah masih dalam keadaan yang nggak bisa apa-apa, dia setiap malam nggak bisa tidur, merintih kesakitan. Posisi dia kalau bangun itu cuma 30 menit, lainnya itu dia tidur nggak ngapa-ngapain gitu Aduh, sangat ya. menderita ya. Menderita gitu, sampai kita bilang ya udahlah kalau kayak gini kita tinggal tunggu waktu, sampai kita tanya sama dokter. Udah diikhlasin lah istilahnya gitu Betul, ya. daripada dia menderita kan. Sampai kita, dok ini butuh waktu berapa lama? Kata dokter kalau kita prostat kita nggak bisa ngomong. Karena ada yang bisa sembuh, ada juga yang bisa lewat. Berapa tahunnya kita nggak, saya nggak Ya, mau, dokter aja nggak bisa nggak mastikan, bisa betul mastiin. dong. Nah, Heeh. kemudian itu kalau nggak salah di Oktober ya, ya sekitar akhir-akhir Oktober gitulah. Saya itu dikenalin, kebetulan kan juga saya punya teman yang dia bergabung di satu bisnis ya produk kesehatan lah ya gitu ya kan. Saya dikenalin sama dia, kebetulan juga keluarga kita itu konsumsi produk itu tuh udah lama. Dari mami saya, papi saya, Jadi paling nggak sudah tahu udah hasilnya tahu, lah ya. udah tahu Heeh. dan terbukti emang itu produk Kualitasnya. bagus. Ya, Nah, oke. jadi kalau misalnya kita udah tahu produk itu bagus, terus kita diem aja, kan itu namanya sayang ya, mubasir ya. Kita tahu sesuatu Mubazir. itu bagus, tapi kita tidak cerita ke orang. Betul. Nah, akhirnya saya ngomong, suami saya ngomong sama adik-adiknya,
respon mereka sangat mengecewakan. Mereka bilang buat apa? Toh ini juga kanker prostat udah stadium 4. Emang produk ini bisa menjamin kalau misalnya itu bisa sembuh? Dia bilang. Saya bilang nggak ada jaminan. Dokter aja nggak bisa Nggak bisa jamin. jamin gitu loh. Toh saya bilang gini, tapi Nothing tulus sih. nothing tulus, saya bilang gitu. Toh obat dokter masih tetap berjalan, ya kan? Kita cuma kasih ini tambahan. Betul. Jadi mau sembuh atau enggak itu kuasa Tuhan. Jadi ya intinya kan? gini loh, kalau tidak dicoba jawabannya cuma satu, tidak sembuh. Nggak sembuh. Tapi kalau dicoba jawabannya masih ada dua, Betul, bisa sembuh atau tidak sembuh. Iya, jadi sebenarnya nggak ada ruginya kan Ya, kita coba betul. produk itu kan. Tapi itu ya namanya mereka tuh dengan pikirannya mereka sendiri tidak percaya. Untuk menuju ke sananya itu agak susah, muka mindsetnya mereka itu nggak Jadi gampang. cukup ini ya, struggling juga ya. Struggle gitu. Saya ada beberapa hari gitu, akhirnya saya pikir ya udahlah ngalah dulu lah gitu ya kan. Tapi dengan kondisi mertua yang tetap kesakitan, ini benar jerit-jerit kayak gitu. Terus akhirnya saya beraniin diri lagi. Saya bilang, kenapa sih nggak mau coba? Keberatannya di mana? Toh ini juga kita nggak stop kok obat dokter. Kita coba deh satu botol aja. Kalau memang satu botol itu tidak efek, ya sudah kita stop. Iya. Saya mundur, ya kan? Ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi nggak ada salahnya loh. Ini kan maksudnya ya, betul. siapa tahu ini jalannya Tuhan ya, untuk menyembuhkan atau untuk paling nggak memperingan penderitaannya dia. Betul. Akhirnya dari salah satu adik, oke, kita coba satu botol. Saya coba tuh sehari, pagi kita kasih 3, malam itu kita kasih 4. Kadang 4, kadang 3, kadang 5. Nggak tentu juga, ya kan. Udah saya kasih udah dong. Kapsul ya berarti kapsul, ya. Oke. Udah saya kasih udah dong. Saya pikir ya udah tugas saya udah selesai nih. Ya. Saya udah kasih, ya kan. Kemudian berapa hari kemudian gitu ya, ada ipar saya videoin gitu kan. Dia bilang, papa udah bisa angkat kaki, angkat tangan, udah jalan jalan itu udah mau, tapi biarpun di papa, gitu, udah bisa dibantu mandi berdiri, terus udah bisa makan sendiri. Terus saya nggak kesakitan lagi dan bisa tidur, tidak kesakitan, dan terutama satu, lepas dari painkiller. Berarti itu dari suatu progres kan ya, Sin ya. Cuma kan gue nggak mau, itu gara-gara produk itu gitu, ya kan, sombong, ya kan sombong gitu. Oh bagus dong, saya bilang kayak gitu. Paling nggak ada progres lah ya. Betul, ada progres. Kemudian berapa hari kemudian mereka tes lab ya. Tes lab. Yang kita kaget, PSA di tanggal 30 Oktober itu 921, dalam waktu sebulan PSA-nya itu jadi 83,5. Jadi turunnya tuh 800-an ya. Dan semua organ-organ tubuh dia seperti HbA1c, asam urat, ginjal, kreatinin, terus apa yang EGFR itu semuanya turun. Wow. Semuanya itu turun. Oh, kalau EGFR itu fungsi ginjal. Iya, fungsi naik ginjal. Berarti fungsi ginjalnya. Fungsi ginjalnya naik. Fungsi yang ginjalnya kreatinin, naik. ureumnya ya semua turun, ya. Gitu. Nah, itu buat kita tuh amazed banget. Cuma kita nggak mau sombong, nggak berani kabur dulu deh ya. Ya udah, yang penting gini loh, yang penting saya ada udah progres ya, mertua memperingan penderitaan dia, mukanya seger, udah itu dia bisa juga makan sendiri lagi ya, tidak kesakitan. Begitu gitu loh. Yang paling utama, nggak kesakitan. Mau yang tadi itu dia mau buang air besar, mau apa itu dia udah nggak merasa sakit lagi sama sekali. Aduh, happy banget ya dengan banget itu. Luar biasa. Happy banget. Nah, itu kalau misalnya nih, Sin, kalau ada orang yang mungkin ada punya kasus sama, boleh ya dia kontak kamu ya? Ya boleh banget. Ya, jadi bisa saling sharing. Betul. Ya, produk yang kamu kasih itu untuk mertua itu apa. Betul. Kan gitu ya? Iya. Jadi kan bukan hanya kanker prostat aja kan, segala kanker kan, atau penyakit lain. Betul. Nah, itu kalau mereka mau kontak kamu, DM kemana ya? TikTok kamu apa namanya? TikTok itu Cynthia Iswari ya, kalau Cynthia Iswari ya. Oke, nanti saya juga bantu tag ya. Saya nanti tulis ya. Nanti juga saya akan lampirkan untuk progresnya papanya yang lagi makan sendiri itu ya. Oke. Boleh. Jadi mungkin teman-teman kalau yang penasaran bisa langsung DM ke @Cynthia Iswari ya. Jangan pernah ragu, kalau bisa membantu orang, membuat orang lain lebih sehat, kenapa tidak? Ya.
Oke, Betul. Cynthia, terima kasih Ya, atas waktunya. sama-sama Erna. Oke, bye. Senang berbagi.